sejumlah wilayah pegunungan Papua seperti Paniai, Intan Jaya, dan Yahukimo, aktivitas penambangan emas ilegal berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Dalam investigasi lapangan, aparat pemerintah menyampaikan bahwa daerah-daerah terpencil tersebut seringkali berada di luar jangkauan pengawasan negara karena akses yang sulit, infrastruktur terbatas, serta minimnya kehadiran aparat keamanan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi kelompok bersenjata untuk memposisikan diri sebagai pihak yang mengatur wilayah, termasuk mengendalikan pergerakan penambang serta aliran transaksi emas. Menurut sejumlah pejabat daerah, hasil tambang tersebut kemudian menjadi salah satu sumber ekonomi utama yang memfasilitasi keberlanjutan aktivitas kelompok bersenjata. Model pendanaan semacam ini bertahan karena tidak adanya sistem pencatatan resmi dan lemahnya pengawasan dari otoritas terkait. Sejumlah pihak menilai bahwa tanpa upaya serius untuk menutup jalur distribusi emas ilegal, pola perputaran dana ini akan terus berjalan dan memicu instabilitas berkepanjangan. Pemerintah pusat dan daerah pun diminta memperkuat koordinasi agar aktivitas ekonomi gelap di wilayah pegunungan dapat ditekan secara bertahap melalui pendekatan hukum, pembangunan, dan pengawasan terpadu. Dalam sejumlah pernyataan resmi yang dikutip media nasional, juru bicara salah satu kelompok bersenjata mengakui bahwa perdagangan ganja menjadi salah satu jalur pendanaan mereka. Ladang-ladang ganja dilaporkan berada di wilayah pegunungan yang secara geografis sulit dijangkau, membuat aktivitas tersebut bertahan tanpa pengawasan langsung dari aparat keamanan. Keberadaan komoditas ini menciptakan rantai ekonomi ilegal yang menarik keuntungan signifikan, mengingat permintaan dan harga yang stabil di pasar gelap. Para pengamat keamanan menilai bahwa keberlanjutan bisnis semacam ini menjadi tantangan serius karena memadukan faktor geografis, keterbatasan keterlibatan pemerintah, serta resiko kriminal lintas wilayah. Upaya penindakan pun memerlukan strategi khusus yang tidak hanya mengandalkan operasi keamanan, melainkan juga penguatan layanan publik dan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan pendekatan terpadu agar warga tidak terdorong ikut serta dalam rantai produksi narkotika yang merugikan perkembangan sosial di wilayah tersebut. Di sisi lain, edukasi dan pengawasan tetap menjadi komponen penting dalam mengurangi peluang berkembangnya jaringan tanaman terlarang di daerah pedalaman. Sejumlah laporan resmi menunjukkan adanya penyimpangan dana desa di beberapa wilayah Papua yang masuk kategori rawan keamanan. Aparat menemukan bahwa sebagian kepala desa menerima tekanan dan intimidasi agar menyerahkan sebagian alokasi dana desa kepada kelompok bersenjata. Situasi ini terjadi karena minimnya pengawasan lapangan serta kondisi keamanan yang membuat perangkat desa bekerja dalam tekanan. Dalam beberapa kasus, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan justru dialihkan untuk kepentingan pihak tertentu. Para pengamat kebijakan publik menyampaikan bahwa kasus ini memperlihatkan kerentanan tata kelola keuangan di daerah terpencil, terutama ketika aparat pengawasan tidak dapat hadir secara rutin. Pemerintah pusat diminta memperkuat mekanisme audit, pendampingan, serta perlindungan bagi aparat desa agar tidak menjadi target pemerasan. Dengan memperbaiki manajemen dana desa, diharapkan layanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan dan tidak terganggu oleh tekanan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi keamanan yang tidak stabil. Penguatan pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan dana negara sampai kepada warga yang berhak menerimanya. Dalam beberapa insiden yang terjadi di wilayah pegunungan, fasilitas umum seperti sekolah dan pos layanan kesehatan dilaporkan menjadi sasaran intimidasi ketika terjadi penolakan terhadap permintaan dana oleh kelompok bersenjata. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana layanan dasar masyarakat dapat terhenti akibat tekanan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kelemahan pengawasan di daerah terpencil. Para pejabat daerah dan aparat keamanan menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan trauma bagi masyarakat setempat yang bergantung pada fasilitas publik untuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Para pengamat menyarankan bahwa respons pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan tindakan keamanan, namun juga perlu memperkuat perlindungan warga, serta memastikan fasilitas umum tetap dapat beroperasi. Pemindahan sementara tenaga pendidik atau tenaga kesehatan yang sempat dilakukan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa resiko keamanan menjadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan layanan dasar. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan memperkuat kehadiran negara untuk mengurangi potensi intimidasi dan ancaman serupa. Dalam beberapa penyelidikan resmi, aparat keamanan menemukan bahwa sejumlah oknum anggota TNI maupun Polri diduga terlibat dalam penjualan senjata atau amunisi kepada pihak yang tidak berwenang. Kasus-kasus tersebut terungkap melalui penangkapan individu yang membawa senjata dalam jumlah signifikan yang telah disiapkan untuk dipasok ke kelompok bersenjata di wilayah pegunungan.
Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal terhadap inventaris senjata militer maupun kepolisian, sehingga potensi penyalahgunaan dapat terjadi apabila tidak ada sistem deteksi dini yang kuat. Para analis keamanan menilai bahwa aksi seperti ini dapat memperpanjang konflik karena suplai senjata menjadi lebih mudah diakses. Institusi pertahanan diminta meningkatkan pengawasan, audit rutin, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran disiplin. Selain itu, pelatihan etika dan penguatan sistem pengamanan gudang senjata menjadi rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Transparansi dalam proses hukum kepada oknum pelanggar juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam sejumlah operasi keamanan yang berlangsung di Papua, aparat menyampaikan bahwa setiap kontak tembak berpotensi menyebabkan senjata jatuh ke tangan kelompok bersenjata apabila lokasi kejadian tidak diamankan dengan cepat. Situasi di medan pegunungan yang sulit diprediksi seringkali membuat aparat tidak dapat segera melakukan pengamanan pasca insiden, sehingga membuka peluang bagi pihak lain mengambil alih senjata yang tertinggal. Para analis keamanan mengingatkan bahwa peralatan militer yang berhasil direbut dapat meningkatkan kemampuan ofensif kelompok tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap prosedur operasi lapangan menjadi penting, termasuk koordinasi antar satuan dan peningkatan peralatan yang mendukung evakuasi cepat. Pemerintah dan aparat keamanan juga diminta menetapkan standar prosedur yang lebih ketat guna memastikan bahwa setiap potensi kehilangan senjata dapat ditekan. Dengan memperkuat manajemen pasca insiden, risiko rampasan dinilai dapat dikurangi secara signifikan dan membantu menurunkan eskalasi konflik. Aparat keamanan Indonesia menyebut bahwa sebagian senjata yang beredar di Papua diperkirakan berasal dari luar negeri, terutama melalui pasar gelap di Filipina dan Papua Nugini. Kedua negara tersebut memiliki sejarah panjang terkait kepemilikan senjata ilegal akibat konflik internal dan jaringan kriminal di wilayah pesisir. Jalur laut yang luas dan sulit diawasi membuka peluang bagi penyelundup untuk memindahkan senjata menuju wilayah Indonesia melalui rute tidak resmi. Investigasi internasional juga pernah mengungkap kasus warga Indonesia yang membeli senjata di Filipina untuk dikirimkan ke Papua. Pemerintah Indonesia terus melakukan kerjasama bilateral dengan kedua negara untuk memperketat pengawasan perbatasan dan melakukan operasi bersama. Para pengamat hubungan internasional menilai bahwa penguatan diplomasi menjadi kunci untuk menutup celah aliran senjata lintas batas. Tanpa kolaborasi antar negara, penyelundupan senjata dinilai sulit diberantas, terutama di wilayah dengan karakter geografis yang kompleks. Dalam sejumlah forum internasional, terutama di sidang-sidang PBB, beberapa negara Pasifik seperti Vanuatu dan Fiji sering mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Meski pernyataan tersebut bersifat diplomatik, sejumlah analis menilai bahwa dukungan politik semacam ini berpotensi menciptakan jaringan simpatisan di tingkat internasional yang dapat mempengaruhi persepsi global. Meskipun tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan adanya dukungan logistik langsung, tekanan politik dari negara-negara tersebut dapat memperkuat posisi kelompok tertentu dalam narasi global. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan respons melalui jalur diplomasi, menegaskan bahwa isu Papua ditangani dalam kerangka konstitusi dan pembangunan nasional. Para pengamat menilai bahwa pendekatan komunikasi publik dan diplomasi aktif menjadi penting untuk memastikan informasi yang beredar di dunia internasional tetap seimbang dan faktual. Langkah ini juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya dukungan non-formal yang dapat mempengaruhi dinamika keamanan di Papua. Situasi keamanan yang tidak stabil di sejumlah wilayah Papua berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Proyek jalan, jembatan, maupun fasilitas umum seringkali dihentikan sementara karena alasan keselamatan tenaga kerja. Warga yang tinggal di daerah rawan konflik mengalami kesulitan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pasokan barang kebutuhan pokok. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pembangunan antara wilayah aman dan wilayah terpencil di Papua. Pemerintah pusat maupun daerah menyatakan bahwa upaya stabilisasi keamanan menjadi prioritas sebelum proyek pembangunan dapat dilanjutkan. Para pengamat menekankan pentingnya pendekatan humanis dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk memulihkan kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Tanpa stabilitas keamanan, percepatan pembangunan akan sulit tercapai dan masyarakat tetap menjadi pihak paling terdampak oleh ketidakpastian situasi.
Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai operasi terpadu untuk mengurangi eskalasi konflik di Papua, termasuk Operasi Damai Kartens yang bertujuan memutus jalur pasokan senjata dan aliran dana ilegal. PPATK terlibat dalam menelusuri transaksi mencurigakan yang terkait dengan pembelian senjata maupun penyalahgunaan dana publik. Di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, aparat memperkuat pengawasan jalur tikus yang selama ini digunakan untuk penyelundupan barang ilegal. Pemerintah juga mengembangkan kerjasama lintas negara untuk mempersempit ruang gerak jaringan kriminal lintas batas. Para analis menilai bahwa strategi pemutusan ekosistem pendanaan dan logistik merupakan langkah penting untuk meredam konflik jangka panjang. Namun keberhasilan operasi harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan layanan dasar agar stabilitas yang dicapai dapat bertahan. Pendekatan holistik diharapkan dapat menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif bagi pembangunan Papua ke depan.